Halo guys, kembali lagi di channel Riza Hendrawan. Di alur film kali ini saya akan kembali membahas film komedi dari Cina lagi nih guys, yang berjudul My Girlfriend is a Agent. Sesuai dengan judulnya, film ini menceritakan tentang seorang wanita polisi yang menyamar menjadi siswi di salah satu sekolah untuk menyelidiki seorang yang mempunyai barang yang dicurigai. Nah, barang apakah itu? Tapi sebelum ke alur filmnya, alangkah baiknya kalian subscribe serta tekan tombol loncengnya ya guys, agar kalian tidak ketinggalan alur cerita berikutnya yang saya buat. Oke lah, tanpa banyak cincong lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal film diperlihatkan seorang pria dikejar-kejar oleh sekawanan orang. Ia pun tertangkap dan terjadilah perkelahian. Namun pria itu kalah karena melawan banyak orang. Lalu pria botak berbaju putih awalnya akan menembak pria itu. Namun ia menyuruh bawahannya yang memakai pakaian coklat untuk menembaknya. Setelah itu, scene berpindah di salah satu sekolah. Terlihat dua siswa yang sedang memasuki gedung sekolah. Kemudian salah satu dari mereka melakukan jurus tusbol pantat ke salah satu murid yang sedang berdiri. Dia bernama Fang Jian dan temannya ini bernama Kuan. Kemudian di tempat lain ada seorang perempuan yang ternyata ia adalah seorang polisi bernama Xiao Jing. Ia sedang diberikan misi oleh atasannya untuk menyamar sebagai siswi di sekolah Fang Jin tadi untuk memata-matai dan mengambil barang yang sangat penting yang saat ini sedang berada di tangan Fang Jian. Awalnya Xiao Jing ini menolaknya. Namun karena sekolah kepolisiannya tidak lulus-lulus, mau tak mau ia harus menjalankan misi ini. Kembali ke sekolah, setelah menjahili temannya tadi, ia kembali menjahili geng di sekolah itu. Terlihat geng itu juga sedang menjahili salah satu siswa di sana. Lalu Fang Jian menawari sebuah film dewasa kepada bos geng itu. Awalnya bos geng itu tidak tertarik, namun karena tipu muslihat Fang Jian, ia pun membeli semua film-film itu. Saat sedang menghitung uang di kelas, datang seorang siswi baru yang ternyata itu adalah Xiao Jing. Saat sudah memperkenalkan diri, Xiao Jing berniat akan duduk di samping Fang Jian agar ia dapat lebih mudah memata-matainya. Namun ketika akan duduk, Fang Jian mulai jahil lagi dengan menarik kursinya itu. Ia juga malah meminta bayaran kepada Xiao Jing agar bisa duduk di sebelahnya. Nah, saat malam harinya, ketua geng tadi akhirnya membuka sokep-sokepnya yang tadi ia beli dari Fang Jian. Namun saat dibuka ternyata itu semua bukanlah video-video sokep, melainkan hanya berisi video Kuan saat sedang di taman. Keesokan harinya, saat Fang Jian sedang tidur di kelas, Xiao Jing berusaha mencari barang itu di tas Fang Jian. Namun yang ditemukannya adalah barang-barang yang tak wajar. Karena tanaman kaktus yang ia pegang membuat Xiao Jing kesakitan. Akibatnya Fang Jian pun terbangun. Setelah itu Fang Jian mengecap jari Xiao Jing di kertas, yang mana itu adalah sebuah kertas denda. Tak berselang lama terdengar suara yang memanggil Fang Jian dan temannya Kuan. Mereka pun langsung keluar, dan ternyata yang memanggil adalah geng yang ditipunya kemarin. Perkelahian pun tak bisa dihindarkan, tapi dengan mudah geng itu berhasil dikalahkan dan ketua geng, atau kita sebut saja sekarang si gendut, kembali dikerjai dengan menggesekkan burung empritnya di tembok. Tak lama kemudian Xiao Jing datang dan meminta mereka untuk berhenti, jika tidak mereka akan dilaporkan ke guru. Karena takut, Kuan lalu mengajak Xiao Jing untuk makan bersama sebagai permintaan maaf. Setelah mereka makan malam, mereka kembali dicegat oleh si gendut. Namun kali ini ia membawa pasukan yang berbeda. Pasukan berpenampilan jamet. Ada baik tong-tong. Akhirnya Xiao Jing menunjukkan kemampuannya sebagai polisi dengan mengalahkan pasukan jamet itu sendirian. Dan tinggal tersisa si gendut. Keesokan harinya, saat Fang Jian dan Kuan mengerjai si gendut di lapangan, terlihat ada seseorang yang mencurigakan memperhatikan mereka.
Dia menelepon seseorang yang ternyata itu adalah pria botak yang di awal scene tadi. Pria botak itu lalu memerintahkan seorang yang bernama Mandy untuk masuk ke sekolah itu. Kemudian di sekolah, seorang perempuan cantik datang ke UKS dan ternyata itu adalah seorang dokter baru yang membuat semua siswa pria menjadi gagal fokus. Fang Jian yang masih di lapangan tiba-tiba didatangi seseorang yang menantangnya dan membawa senjata. Mereka pun terlibat perkelahian dan mendapat luka hingga akhirnya perlu datang ke UKS. Saat sudah masuk UKS, mereka terkejut melihat dokter baru yang ternyata sangat menggoda. Saat Fang Jian akan membuka bajunya untuk diperiksa, ia dipanggil oleh seseorang. Ia pun langsung keluar dan menemui seorang wanita yang ternyata itu adalah adik Fang Jian yang tingkahnya agak konyol. Xiao Jing yang melihatnya pun bertanya, siapa dia? Namun Fang Jian tidak menjawabnya karena itu bukan urusannya. Kuan yang keluar dari UKS tak sengaja melihat perempuan berbaju Sailor Moon. Karena ia tertarik dengan perempuan itu, akhirnya ia mengikutinya hingga sampai di rumah sang perempuan. Dengan sangat berani, Kuan mengetuk pintu rumahnya. Dan tak disadari, perempuan itu sudah berubah menggunakan pakaian kimono. Perempuan itu menyambutnya dengan ramah, bahkan memberikan Kuan sebuah teh. Setelah itu, ia meninggalkan Kuan dan pergi ke lantai atas. Dan saat ia kembali, ia sudah berganti pakaian lagi menggunakan pakaian yang sangat seksi. Tak lama kemudian terdengar dari balik pintu seseorang memanggil dengan sebutan adik. Seketika itu juga Kuan menyadari bahwa perempuan itu sebenarnya adalah adik dari Fang Jian. Karena takut, ia pun langsung mengajak adik Fang Jian itu untuk bersembunyi di lemari. Setelah Fang Jian masuk, ia pun mulai memanggil adiknya itu. Namun tak ada jawaban dari sang adik. Setelah itu ada lagi orang yang mengetuk pintu. Dan tak disangka, setelah Fang Jian membuka pintu, ternyata itu adalah dokter baru di sekolahnya datang. Nah, ternyata dokter ini adalah Mandy, bawahan pria botak yang tadi. Ia ke sana bermaksud akan melanjutkan pemeriksaannya tadi di UKS yang sempat tertunda. Namun sebenarnya dia akan membius Fang Jian menggunakan cincinnya. Saat Mandy akan melakukan aksinya, tiba-tiba datang lagi orang ke rumah itu. Larilah Fang Jian dan mengajak Mandy untuk bersembunyi. Ternyata yang datang adalah Xiao Jing yang telah mengikuti Mandy. Dan lucunya, Fang Jian dan Mandy bersembunyi di lemari yang sama dengan Kuan dan adiknya. Karena lemari yang bergoyang, mereka pun ditemukan oleh Xiao Jing. Mereka pun lalu mengobrol di ruang tengah. Di sini Fang Jian memberikan sebuah flash disk ke Xiao Jing. Dan saat sudah keluar, Mandy merebut flash disk itu dari Xiao Jing. Dan membuat Xiao Jing juga pingsan dengan biusnya itu. Esok harinya Xiao Jing bangun di rumah sakit. Kemudian datang Fang Jian menjenguknya. Ia juga memberikan sebuah kalung, walaupun lagi-lagi Xiao Jing harus membayarnya. Di sisi lain, Mandy menemui bosnya dan menyerahkan flash disk yang diambil dari Xiao Jing tadi. Saat dibuka, ternyata isi videonya adalah video Kuan lagi, guys. Semenjak saat itu, Xiao Jing dan Fang Jian menjadi dekat satu sama lain. Setelah mereka asik jalan-jalan, Xiao Jing memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Tak disangka, Fang Jian bertemu dengan ayahnya yang terkena tembakan. Ternyata ayahnya ini adalah anak buah si botak yang disuruh untuk menembak laki-laki bertopi di awal scene tadi. Namun ayahnya ini tidak menembak pria itu. Dan pria itu tak sengaja meninggalkan barang penting kepada Fang Jian, yang mana itu adalah kalung yang saat ini dipakai oleh Xiao Jing. Dan tiba-tiba ada seseorang yang memukul Fang Jian hingga pingsan. Xiao Jing yang mendengar suara tembakan langsung mendatanginya. Namun ia terlambat. Xiao Jing hanya menemukan baju milik Fang Jian dan orang yang tertembak. Saat Fang Jian sudah bangun, ia sudah berada di markas pria botak dalam keadaan tergantung. Ia juga dipaksa untuk memberitahu di mana barang dari pria bertopi itu berada. Tak berselang lama, Xiao Jing pun datang untuk menolong Fang Jian. Namun usahanya itu dihadang oleh Mandy hingga akhirnya Mandy tumbang. Lalu dari arah lain datang superhero Deadpool yang ternyata itu adalah Kuan. Ia pun berhasil memotong tali yang mengikat Fang Jian.
Dan ia juga membawa pasukan jamet untuk membantu Fang Jian. Para penjahat itu pun berhasil dikalahkan oleh pasukan jamet lalu diikat. Setelah itu datang pria botak yang menodongkan pistol ke arah mereka. Ia menyuruh Fang Jian untuk memberikan barang penting itu. Seperti yang sudah diketahui, barang itu adalah kalung yang dipakai oleh Xiao Jing. Yang ternyata itu adalah sebuah file-file bukti kejahatan si pria botak ini. Namun Fang Jian menolak untuk memberikannya. Hingga akhirnya pria botak itu menembakkan pistolnya. Sebelum peluru itu mengenai Fang Jian, Xiao Jing datang untuk menyelamatkannya hingga ialah yang terkena tembakan. Mengetahui hal itu, para pasukan jamet marah dan langsung mengajar pria botak itu hingga babak belur. Setelah itu, para polisi pun datang dan menangkap komplotan pria botak itu. 3 bulan kemudian, Fang Jian selalu memikirkan Xiao Jing. Ia bahkan menuliskan di mejanya bahwa ia mencintai Xiao Jing. Singkat cerita, Xiao Jing datang ke sekolah untuk menemui Fang Jian menggunakan seragam polisinya. Fang Jian yang mengetahuinya pun langsung tersenyum senang. Dan film pun tamat. Oke guys, sekian alur cerita dari My Girlfriend is a Agent. Semoga kalian menyukainya guys. Dan jangan lupa untuk subscribe serta tekan tombol loncengnya guys, agar kalian tidak ketinggalan alur cerita berikutnya yang saya buat. Oke lah, sampai jumpa di alur cerita selanjutnya. Dadah.